Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Nitya Taufik Dansyah yang akan menjadi pemateri pertama pada kelompok 2 yang memiliki materi yaitu model PAUD inklusi. Ya, pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang dalam pendidikannya memerlukan pelayanan yang spesifik. Berbeda dengan pada umumnya, anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam belajar dan pengembangan. Oleh sebab itu, mereka memerlukan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing. Inklusi dari kata bahasa Inggris yaitu inclusion yang mendeskripsikan sesuatu yang positif dalam usaha-usaha menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan dengan cara-cara yang realistis dan juga komprehensif dalam kehidupan pendidikan yang menyeluruh. Pendidikan inklusi ini adalah pendidikan yang menyertakan setiap anggota masyarakat, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus adalah mereka yang mempunyai kebutuhan permanen dan atau sementara untuk memperoleh layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan khususnya. Kebutuhan ini dapat muncul karena kelainan bawaan atau diperoleh setelah lahir, kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Nah, pendidikan inklusi ini adalah merupakan sesuatu pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Nah, hambatan yang ada itu bisa terkait dengan masalah etnik, gender, status sosial, kemiskinan, dan juga lain-lain. Salah satu kelompok yang paling terekspos dalam memperoleh pendidikan adalah siswa penyandang cacat. Tapi ini bukanlah kelompok yang homogen. Pendidikan inklusi adalah sebuah sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus dapat belajar di sekolah umum yang ada lingkungan mereka dan sekolah tersebut dilengkapi dengan layanan pendukung serta pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Nah, konsep dari inti model pendidikan inklusi telah diungkapkan dalam pernyataan Salamanca UNESCO pada tahun 1994 yang meliputi yang pertama, penyandang kelainan memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan kebutuhannya. Yang kedua, perbedaan itu normal adanya. Yang ketiga, sekolah perlu mengakomodasi semua anak, termasuk penyandang kelainan. Penyandang kelainan seyogyanya bersekolah di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Partisipasi masyarakat itu sangat penting bagi model inklusi. Pengajaran yang terpusat pada diri anak merupakan inti dari inklusi. Kemudian kurikulum yang fleksibel seyogyanya disesuaikan dengan anak, bukan sebaliknya. Kemudian pendidikan model inklusi memerlukan sumber-sumber dan dukungan yang tepat. Sekolah model inklusi harusnya memberikan manfaat untuk semua anak karena membantu menciptakan masyarakat yang inklusif. Inklusi itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya pendidikan. Pada Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi, mewajibkan setiap daerah dapat menyelenggarakan sekolah inklusi paling tidak dalam satu kecamatan memiliki minimal 1 SD dan 1 SMP yang menyelenggarakan sekolah dengan sistem inklusi. Mulyono memberi pemahaman bahwa sekolah yang menganut sistem pendidikan inklusi ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti kegiatan pendidikan di lembaga yang bersama-sama dengan anak tipikal, tetapi juga dapat memberikan kebutuhan yang sesuai dengan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Inklusi prasekolah ini mengacu pada partisipasi aktif anak-anak yang sangat muda dengan dan tanpa kebutuhan khusus atau SEN di kelas yang sama. Inklusi prasekolah bukan hanya untuk masalah akses dan partisipasi aktif, tetapi juga untuk tentang semua anak yang menerima dukungan yang memadai. Ini berkontribusi pada pengembangan dan pembelajaran mereka, memungkinkan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka, berpartisipasi penuh di kelas, mengembangkan persahabatan, dan menjadi semandiri mungkin. Hasil dari praktik inklusif yang efektif dan berkualitas tinggi ini mengarah pada kesimpulan bahwa ruang kelas inklusif tidak
menghalangi pencapaian akademik anak-anak pada umumnya. Malahan mungkin memiliki banyak keuntungan sosial dan perkembangan bagi anak-anak dengan atau tanpa disabilitas. Proyek ini menunjukkan praktik yang baik dalam mengembangkan pembelajaran bahasa awal yang terintegrasi untuk semua anak, bukan hanya dengan mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dengan cara yang inovatif dan menyajikan banyak contoh yang baik dalam menggunakan pendekatan yang responsif dan juga secara budaya. Transfer hasil positif dan praktik inklusif ini yang baik terbukti melalui proyek yang berjudul Jaringan Lembaga Profesional untuk Mendukung Anak-anak dengan Berkebutuhan Khusus dan Keluarganya. Berdasarkan temuan penelitian, kami ingin menyoroti fakta bahwa program Taman Kanak-kanak Inklusif itu harus secara aktif menargetkan orang tua dari anak-anak tanpa berkebutuhan khusus untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang disabilitas serta mengurangi kesalahpahaman tentang pendidikan inklusif. Guru Taman Kanak-kanak dan Pendidik khusus harus mampu menunjukkan kepada orang tua bagaimana hasil sosialisasi dan akademik berkontribusi pada partisipasi anak mereka dalam kegiatan sehari-hari yang berbeda dan melibatkan mereka dalam diskusi masalah pendidikan dan sosial dengan anak-anak mereka. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fakira Indira Haris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Fakita Indira Haris sebagai pemateri kedua. Untuk temanya masih sama, model PAUD inklusi. Jadi yang pertama kita masuk ke pengertian pendidikan inklusi. Inklusi adalah praktek yang mendidik semua siswa, termasuk yang mengalami hambatan yang parah ataupun majemuk. Di sekolah-sekolah reguler yang biasanya dimasuki anak-anak non berkebutuhan khusus, pendidikan inklusi merupakan praktek yang bertujuan untuk pemenuhan hak asasi manusia atas pendidikan, tanpa adanya diskriminasi dengan memberi kesempatan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak tanpa perkecualian, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif mengembangkan potensi pribadinya dalam lingkungan yang sama. Selanjutnya, dalam jurnal internasional oleh John yang berjudul Inclusive Education and Perceptions of Learning Facilitators of Children with Special Needs in a School in Sweden menyatakan bahwa sebuah konferensi tingkat menteri pendidikan negara-negara Afrika, mereka mendefinisikan pendidikan inklusi adalah sebuah sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus dapat belajar di sekolah umum yang di lingkungan mereka dan sekolah tersebut dilengkapi dengan layanan pendukung serta pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Salah satu pendapat yang paling ekstrim disimpulkan oleh M.N.G. Manny, Direktur International Human Resource Development Center, mengatakan bahwa pendidikan inklusi itu merupakan sebuah ideologi dan bukan sebuah program. Tujuan dari pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi juga bertujuan untuk membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar serta membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah pada seluruh warga negara. Selain itu, disebutkan juga dalam sebuah konsep papernya, Save the Children UK mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan inklusi itu adalah untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan, dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya. Selanjutnya, model pendidikan inklusi di Indonesia. Kelas reguler atau inklusi penuh. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Yang kedua, kelas reguler dengan kluster anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler dalam kelompok khusus.
Yang ketiga, kelas reguler dengan pull out anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang keempat, kelas reguler dengan cluster dan pull out anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler dalam kelompok khusus. Yang kelima, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada kelas reguler. Dan yang keenam, kelas khusus penuh anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Sikap guru terhadap pendidikan inklusi adalah gambaran yang positif atau negatif dari komitmen guru dalam mengembangkan anak berkebutuhan khusus yang menjadi tanggung jawab guru dan juga menggambarkan sejauh mana anak berkebutuhan khusus diterima di sebuah sekolah. Melalui sikap positif dari guru, anak berkebutuhan khusus akan mendapat lebih banyak kesempatan dalam bidang pendidikan untuk belajar bersama teman sebayanya dan akan lebih mendapatkan keuntungan pendidikan semaksimal mungkin. Sikap guru yang negatif menggambarkan harapan yang rendah terhadap anak berkebutuhan khusus di kelas inklusi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi sikap guru pada inklusi. Yang pertama yaitu siswa. Konsep guru terhadap siswa berkebutuhan khusus bergantung pada jenis hambatan siswa, tingkat keparahan hambatan siswa, dan kebutuhan siswa akan pendidikan. Persepsi guru mengenai jenis hambatan siswa dapat dibedakan berdasarkan 3 dimensi, yaitu hambatan fisik dan sensori, kognitif, dan perilaku emosional yang dimiliki siswa. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu guru. Faktor guru terbagi dalam beberapa variabel, yaitu yang pertama gender. Beberapa peneliti menemukan bahwa guru perempuan memiliki toleransi yang lebih tinggi dibandingkan guru laki-laki. Yang kedua, usia dan pengalaman belajar. Guru yang lebih muda dengan pengalaman mengajar yang masih sedikit memiliki sikap yang mendukung terhadap integrasi. Yang ketiga, tingkat kelas yang diajar. Bahwa seiring dengan bertambahnya usia siswa, maka sikap positif yang dimiliki guru akan berkurang. Yang keempat, pengalaman kontak dengan anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan pelaksanaan guru dalam pendidikan inklusi, sehingga kontak dengan siswa berkebutuhan khusus semakin dekat, maka sikap yang dimiliki guru semakin positif. Yang kelima, pelatihan. Tanpa rencana pelatihan, maka akan sulit untuk mengikut sertakan siswa tersebut ke dalam kelas mainstream. Yang keenam, keyakinan guru. Guru yang beranggapan bahwa berkebutuhan khusus merupakan sesuatu yang melekat dengan siswa memiliki cara mengajar yang proaktif. Dan yang terakhir, pandangan sosiopolitik. Selanjutnya, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sikap positif guru adalah ketersediaan dukungan fasilitas dalam kelas dan level sekolah. Dukungan yang dimaksud dalam hal ini adalah sumber daya fisik seperti perlengkapan mengajar, perlengkapan IT, lingkungan fisik yang mendukung, dan lain-lain. Serta sumber daya manusia seperti guru khusus, terapis, kepala sekolah, orang tua, dan lainnya. Selanjutnya, pentingnya pendidikan inklusi. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan atau difabel seperti yang tertuang pada Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1. Namun sayangnya sistem pendidikan di Indonesia belum mengakomodasi keberagaman sehingga menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental yang dimiliki siswa. Tahapan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Tahapan-tahapan dalam pendidikan inklusi antara lain sosialisasi, persiapan sumber daya dan uji coba, metode pembelajaran,
Sosialisasi pendidikan inklusi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang maksud dan tujuan pendidikan inklusi kepada tenaga pengajar, siswa, dan orang tua. Fungsi sosialisasi sangat penting untuk membangun prakondisi lingkungan sekolah dan juga kesiapan mental baik bagi siswa maupun para guru. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Nura Odasari selaku pemateri ketiga. Oke, baik, langsung saja. Saya atas nama Nur Odasari dengan NIM 200409501035 akan sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan model PAUD inklusi seperti materi yang telah dijelaskan oleh dua teman kelompok saya. Model PAUD inklusi. Di presentasi kali ini saya akan membahas 7 materi. Yang pertama, inklusi. Yang kedua, tujuan pendidikan inklusi. Yang ketiga, model kelas pendidikan inklusi. Yang keempat, perencanaan pembelajaran pendidikan inklusi. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran pendidikan inklusi. Yang keenam, prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan inklusi. Dan yang terakhir adalah sarana dan prasarana pendidikan inklusi. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu inklusi. Pengertian pendidikan inklusi. Inklusi dapat digambarkan sebagai pendekatan pendidikan yang fleksibel di mana semua jenis anak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pendidikan umum. Ini menuntut kerja tim dan banyak kerjasama dengan orang dewasa dan seluruh organisasi yang terlibat. Selanjutnya, pendidikan inklusi dimaknai secara luas. Semua peserta dapat belajar tanpa memandang dunia Semua peserta dapat belajar memandang dunia secara sosiokultural. Selanjutnya, pendidikan inklusi merupakan pendekatan yang melihat bagaimana mengubah sistem pendidikan dalam rangka menanggapi keanekaragaman peserta didik. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan inklusi. Tujuan pendidikan inklusi menurut Mariandes Karjan, tujuan pendidikan inklusi adalah mengurangi kekhawatiran dan menumbuhkan loyalitas dalam persahabatan serta membangun sikap memahami dan menghargai. Selanjutnya yaitu model kelas pendidikan inklusi. Model kelas pendidikan inklusi terbagi menjadi 6. Yang pertama, kelas reguler atau inklusi penuh. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain atau anak normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Yang kedua, kelas reguler dengan klaster. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain di kelas reguler dalam kelompok khusus. Yang ketiga, kelas reguler dengan pull out. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain atau anak normal di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruangan sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang keempat, kelas reguler dengan klaster dan pull out. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain atau anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang kelima, kelas khusus dengan berbagai penginteresian. Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain atau anak normal di kelas reguler. Dan yang terakhir adalah kelas khusus penuh. Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran pendidikan inklusi. Perencanaan pembelajaran pendidikan inklusi yang pertama adalah merencanakan pengelolaan kelas. Yang kedua,
merencanakan pengorganisasian bahan. Yang ketiga, merencanakan strategi pendekatan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, yaitu merencanakan prosedur kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, merencanakan penggunaan sumber dan media belajar. Dan yang terakhir, yang keenam, merencanakan penilaian. Materi selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran pendidikan inklusi. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan inklusi yang pertama yaitu melaksanakan persepsi. Yang kedua, menyajikan materi atau bahan pelajaran. Yang ketiga, mengimplementasikan metode, sumber atau media belajar, dan bahan latihan yang sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, mendorong siswa untuk terlibat secara aktif. Yang kelima, mendemonstrasikan penguasaan materi pelajaran dan relevansinya dalam kehidupan. Yang terakhir adalah membina hubungan antar pribadi, antara lain bersikap terbuka, toleran, dan simpati terhadap siswa, menampilkan kegairahan dan kesungguhan. Dan yang terakhir, mengelola interaksi antar pribadi. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan inklusi. Prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan inklusi yaitu yang pertama, prinsip motivasi, yaitu guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, prinsip latar atau konteks, yaitu guru perlu mengenalkan siswa secara mendalam menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, dan semaksimal mungkin menghindari pengulangan materi pengajaran yang sebenarnya tidak terlalu perlu bagi anak. Yang ketiga yaitu prinsip keterarahan, yaitu setiap akan melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menyiapkan bahan dan alat yang sesuai, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat. Prinsip yang keempat yaitu prinsip hubungan sosial, yaitu dalam kegiatan belajar mengajar, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa dan lingkungan, serta interaksi banyak arah. Prinsip yang terakhir, yang kelima, yaitu prinsip belajar sambil bekerja, yaitu dalam kegiatan pembelajaran, guru harus banyak memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan praktik atau percobaan, atau menemukan sesuatu melalui pengamatan, penelitian, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu sarana dan prasarana pendidikan inklusi. Sarana dan prasarana pendidikan inklusi adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan tertentu. Pada hakikatnya, semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Oke, sekian presentasi dari saya.